Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah kita untuk melaksanakan atau meneruskan pengajian Syu'abul Iman, meneruskan Syu'abul Iman yang telah berlalu. Sekarang bait yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir tajahad wa tiyan nabi ghairatin a'rid anil malghoti jud tatakarramu. Wasbir jeung kudu sabar anjeun. Tajahad kudu juhud anjeun. Wa tianna jeung kudu ngadatangkeun anjeun. Bi goerotin kalawan cemburu. A'rid kudu ngabalieur anjeun anil malghoti tina nganggur. Tina nu teu aya gunana. Jud kudu barahan anjeun. Tatakarramu mangka mulia anjeun. Dalam bait ini memuat 5 cabang iman, melanjutkan cabang iman yang telah lalu, yaitu cabang iman yang ke-70, yaitu sabar. Baik itu sabar akan ketaatan dengan cara kita memaksakan diri untuk melaksanakan ketaatan tersebut, baik itu sabar terhadap musibah, itu dengan cara kita tidak marah akan datangnya musibah tersebut, menerima dengan hati yang lapang dan bertawakal kepada Allah. Baik itu sabar terhadap maksiat dengan cara kita menahan jangan sampai terjerumus kepada kemaksiatan tersebut. Baik itu sabar terhadap perbuatan-perbuatan orang lain terhadap diri kita atau kejahatan-kejahatan orang lain terhadap diri kita dan tidak pernah membalasnya akan kejahatan orang tersebut, bahkan hatinya rela dan memaafkannya kejahatan orang tersebut, tidak membalasnya. Itu termasuk sabar. Di kata sabar itu mengandung beberapa unsur, mungkinnya kata sabar terhadap maksiat, sabar terhadap taat, sabar terhadap musibah, dan sabar terhadap kejahatan-kejahatan orang lain kepada diri kita dengan cara kita tidak membalasnya. Qala Al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya-nya, as-sabru darbani, sabar itu ada 2 macam. Yang pertama adalah sabar badaniyun, ya seperti kita memikul masyarakat yang terjadi pada
anggota badan. Yang kedua sorban nafsiun, yaitu sobar kita menahan nafsu-nafsu syahwat, baik itu syahwat perut atau menahan perut dari makan yang tidak halal, atau sabar menahan kemaluan dari berbuat zina. Jadi intinya orang yang beriman itu harus sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian yang menimpa terhadap dirinya. Cabang iman yang selanjutnya yaitu cabang iman yang ke-61, yaitu juhud. Wa wal al-iktisari anal qadil khazah. Juhud itu adalah al-iktisar ala qadil hajah. Itu hanya sekedar mengambil, hanya sekedar yang dibutuhkan itu. Bima yutayaqanu haihilluhu, yang diyakinkan halal. Ini adalah sabar menurut ulama-ulama ahli marifat. Sedangkan sabar yang dimaksud di sini, juhud yang dimaksud di sini adalah juhud fil haram, wajibun amun ala jamin nas, wa majuri bil haram, yaitu zuhud di dalam yang haram itu menjadi suatu kewajiban bagi umumnya manusia. Bahkan menurut sebagian zuhud itu adalah tafriqu majmu'i wa taru talabul mabudi, membagi-bagikan harta yang telah kumpul dan meninggalkan mencari yang belum ada gitu. Wa taqdimu ghairu ala nafsi, dan mendahulukan kepentingan-kepentingan orang lain atas kepentingan diri sendiri. Bahkan Imam Ghazali mengatakan ajudu antatruka dunya li ilmika bihaqaritiha binisbati ila nafasatil akhir. Juhud itu adalah meninggalkannya kamu atas kepada urusan duniawi karena sepengetahuan kamu bahwa duniawi itu adalah hina dibandingkan dengan akhirat, dibandingkan dengan kebaikan akhirat. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan wal akhiratu khairul laka minal ula, karena akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dibandingkan dunia. Cabang iman yang selanjutnya adalah cabang iman yang ke-62, yaitu al-ghairah wa tarku midha, yaitu punya rasa cemburu dan meninggalkan mendiamkan istrinya dicumurayu oleh laki-laki lain.
Wal ghairatu bipatil gin ka dipatahkan ginnya al muzammah wa sukun yai huwa karatu syarkatil ghair, itu benci atas membenci masuknya orang lain ke dalam haknya. Berbeda dengan suudzon. Kalau suudzon berburuk sangka itu tidak boleh. Wasarbun nasi walahum imatan asadduhum gharatan an-nafsi wa khawasa. Sedangkan semulia-mulianya manusia, setinggi-tingginya manusia, himahnya adalah yang mempunyai sifat cemburu yang kuat atas dirinya dan atas umumnya orang-orang mukmin. Kalau salam al-ghayatu minal iman, rasa cemburu itu adalah sebagian daripada iman. Wal mida minan nifaq, bahkan mendiamkan ahlinya, mendiamkan ahlinya dicumburai oleh laki-laki lain, lantas dia diam saja, mendiamkannya, tidak ditegurnya, itu termasuk daripada nifaq. Anti haramun ayat ala dayus, kamu diharamkan atas dayus. Siapa dayus itu? Yang dimaksud dengan dayus adalah huwa alladzi yarda biqabi ala ahlihi. Yang namanya dayus itu adalah yang rela atas keburukan ahlinya. Bainahu la yadul jannah, maka dia tidak akan masuk surga. Wa inas samawati sab'i wal ardi nasab wal jibal tal'an zani wa dayus. Sedangkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi ditambah dengan gunung itu melaknat atas orang yang berbuat zina dan orang yang mendiamkan ahlinya berbuat zina. Ini apabila dia mengetahui dan diam saja. Kalau tidak mengetahui, ya tidak boleh berburuk sangka. Jadi kalau tahu bahwa ahlinya itu atau istrinya itu berbuat serong dengan laki-laki lain, lantas dianya diam saja, ya, tidak menegurnya, ya, mendiamkannya, maka itu termasuk dayus dan itu dilaknat oleh Allah. Bahkan langit dan bumi, gunung pun melaknatnya itu. Cabang iman yang selanjutnya, cabang iman yang ke-73, itu al-i'rad anil lagwil kalam, menjauhi apa-apa yang diucapkan yang tidak ada guna dan manfaatnya. Rasulullah SAW bersama kana yu'min billah wa yaumil akhir fal yaqul khairon aw liyasmut. Orang yang mengaku iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka harus mengucapkan kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, lebih baik diam. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya seseorang yang beriman dengan iman yang sempurna kepada Allah dan kepada hari kiamat, fal yatakalam bima lahu fihi manfaat, maka haruslah mengucapkan sesuatu yang ada manfaatnya, seperti kalimatul haq, kalimat yang benar. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Wa qarazun libadil arifin,
Seorang laki-laki berkata kepada sebagian ahli marifat, "Ausini, tolong wasiatkan kepadaku, tolong kamu wasiat kepadaku." Qala, kata Badil Arifin, "Ij'al lidinika gulaban." Jadikanlah agamamu sampo kagolab bil mas'ab, seperti samponya mas'ab, supaya tidak kotor. Kata laki-laki tersebut, "Wa ma gulabuddin?" Apa yang dimaksud dengan sampul agama itu? Kata Badul Arifin, qala tarkul kalam ila bima la budda minhu. Meninggalkan ucapan kecuali ucapan yang benar, kecuali dalam sesuatu yang harus diucapkan, artinya ucapan yang benar, dan meninggalkan bercampur baur dengan sesama manusia, kecuali dalam sesuatu yang tidak boleh tidak harus bercampur, artinya bercampur baur dengan sesama manusia dalam kebaikan. Batal dalam dunia, dan meninggalkan mencari urusan duniawi ila bima la budda minhu, kecuali dalam hal-hal yang tidak boleh tidak, untuk mencukupi kebutuhan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cabang iman yang selanjutnya yaitu yang ke-64, al-zud atau as-sakho, yaitu punya sifat dermawan. Wa wasarful mali bima yahmadu syar, yaitu menggunakan hartanya dalam sesuatu yang baik menurut syara, yang baik menurut agama. Qala al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan, wa'lam anal juda wastun bainal israf wal iktar. Ketahuilah bahwa yang dinamakan jud itu atau dermawan itu adalah sigar tengah di antara israf, yaitu berlebih-lebihan, menghambur-hamburkan harta, wal iktitar, dan pelit. Wa bainal basti wal qabdi, dan diantara merenggangkan kedua tangan, mengepalkan dan merenggangkan, sigar tengah. Sesungguhnya Allah sangat berbangga terhadap orang-orang yang selalu memberikan makanan terhadap malaikat, artinya memberikan makanan, memberikan hartanya kepada orang lain. Ada sebuah cerita, yaitu Abdullah bin Abdul Mubarak menceritakan beliau pernah pergi haji pada suatu tahun. Beliau pergi haji, fakuntu fi yatim Ismail, dia maka di waktu di Ismail beliau tertidur, lantas bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Wa qala li idza raza'ta ila Baghdad fadul bi malik kadza wa kadza. Rasul mengatakan kepadaku, kata Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak, bahwa kalau sudah melaksanakan haji, sudah pulang ke Baghdad,
maka kamu harus masuk ke tempat anu dan ke tempat anu. Watlub Bahrul Majusi, dan carilah orang yang bernama Bahrul Majusi dan bacakanlah dariku salam. Itu kata Rasul. Wa qul lahu innallaha ta'ala radin an, dan ucapkanlah kepada dia innallaha ta'ala radin anka, Allah telah ridho atas kamu. Lantas aku terbangun, kata Abdullah ibn Mubarak. Faqutu la haula wala quwata illa billahil azim. Lantas aku mengucapkan la haula wala quwata illa billahil azim. Hadi ru'yan minas, apakah ini mimpi dari setan? Fatawaddu wa sholaitu wa tabtu bil ka'bati masyaallah. Maka aku berwudu, lantas salat, tawaf di Ka'bah. Faqala maka dia tertidur lagi. Abdullah bin Mubarak tertidur lagi, lantas mimpi lagi seperti yang tadi. Sampai 3 kali mimpi. Falamma atmamtu al-hajja wa raja'tu ila Baghdad, setelah aku sempurna melaksanakan ibadah haji dan pulang ke Baghdad, aku menanyakan tempat di mana berdiam seorang laki-laki yang bernama Bahrul Majusi. Maka bertemu dengan Bahrul Majusi. Lantas dia bertanya, apakah kamu yang namanya Bahrul Majusi? Qala na'am, betul, saya sendiri. Halaka indallah khairan, apakah kamu punya kebaikan? Kata Abdullah bin Mubarak. Na'am, kata Bahrul Majusi, betul, saya punya. Li arba badatin, saya punya 4 orang anak istri, anak perempuan, dan 4 orang anak laki-laki. Wa jawaztuhunna min abna'i, lantas aku kawinkan ke-4 orang anak laki-laki tersebut dengan 4 orang anak perempuan. Fakutu hada haram, ya. Kataku ini adalah haram. Hal indaka ghairu dalik, apakah kamu punya kebaikan selain itu? Qala, Bahrul Majusi mengatakan, na'am, betul. Ja'atu walimatil Majusi, aku jadikan walimah buat Majusi dalam waktu mengawinkan anak-anakku itu. Ya, mengadakan walimah. Aku mengatakan hada haram, kataku ini adalah haram. Hal indaka ghairu dalik, apakah kamu punya kebaikan selain itu? Bahrul Majusi mengatakan, na'am, betul, aku punya. Kanat li bintun, aku punya seorang anak perempuan min ajwali nasi, dan paling cantik di antara perempuan tersebut. Tidak ada yang menandinginya. Mawajatulah kufan. Mawajatulah, maka aku kawini anak perempuanku yang paling cantik itu oleh aku sendiri. Waja'at walimati awalalatin, dan kami jadikan walimah di awal malam pertama itu. Ya. Bahkan afitil kalailati minal Majusi aksar min alfin, bahkan dari kaum Majusi yang hadir pada waktu itu lebih daripada 1000 orang. Kata Abdullah bin Mubarak, hada haram, ini juga haram. Hal indaka ghairu dalik, apakah kamu punya kebaikan selain itu? Qala na'am, betul, aku punya. Pada waktu malam aku berhubungan dengan istriku, yaitu anak aku sendiri, ya. Datang seorang perempuan
muslimah dari agama kamu gitu, dari agama kamu. Lantas beliau menyalakan lilin atau lampu. Bahwa tulisan jiwa lantas keluar, lantas meniup lagi, lantas balik lagi menyalakan lampu dariku, keluar lagi sampai 3 kali. Sampai-sampai aku berpikir di dalam hati bahwa ini perempuan Majusi, atau ini jangan-jangan ini adalah pencuri. Lantas mengikutinya di belakang. Falamma dakhalat, maka tatkala masuk ke rumahnya, perempuan muslimah tersebut menjumpai anak-anaknya yang kelaparan, sedang menangis, bercucur air matanya, meminta makanan dari ibunya. Lantas ibunya mengatakan, aku tidak mau meminta-minta kepada orang lain. Aku malu meminta-minta kepada orang lain selain kepada Tuhanku, kata beliau, kata perempuan tersebut. Lantas baru majlis tersebut di dalam hatinya timbullah rasa kasihan tatkala mendengar ucapan wanita tersebut. Lantas kembali ke rumahnya dan mengambil makanan, berbagai macam makanan. Lantas pergi ke rumah wanita tersebut, dan mengatakan Abdullah bin Mubarak, faqullahu hada khairun, kata Abdullah bin Mubarak, nah inilah yang dimaksud dengan kebaikan. Ini yang dimaksud dengan kebaikan. Maka Abdullah bin Mubarak memberikan kabar gembira terhadap para Majusi bahwa dia bermimpi bertemu dengan Nabi dan mengisahkan bahwa Nabi itu memberikan salam kepada kamu. Lantas para Majusi akhirnya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Berbuatlah kamu semua dermawan sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yanqulul a'da ila darajatil ahba. Karena sifat dermawan akan bisa memindahkan dari kebencian menjadi rasa kasih sayang. Yang tadinya benci menjadi sayang. Inilah menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita harus punya sifat dermawan, karena orang yang dermawan akan dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, dekat dengan surga dan jauh daripada neraka. Berbeda dengan orang yang bakhil, karena orang yang bakhil, pelit itu justru sebaliknya, jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari sesama manusia dan jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Rupanya untuk pertemuan sekarang cukup sekian. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Yang baik hanyalah datang dari Allah, dan yang salahnya justru datang dari kebodohan saya sendiri. Hud masofa wada makadar. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.